Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Sijunjung disuntik vaksin booster. Ratusan murid Taman Kanak-kanak di Bukit Tinggi diperkenalkan cara memadamkan api. Korban penipuan pengadaan sapi kurban terus berdatangan ke Polsek Kota Bukit Tinggi. Tidak hanya dari pengurus Mushola Baitul Jannah, namun juga dari Himpunan Alumni SMA Negeri 3 Bukit Tinggi dan Mushola Taufik Koto Dalam. Hingga Selasa siang, Polsek Kota Bukit Tinggi telah menerima 3 laporan. Ketua Panitia Kurban Himpunan Alumni SMA Negeri 3 Bukit Tinggi menuturkan, mereka mendatangi Polsek untuk membuat laporan pengadaan atas kasus penipuan pengadaan sapi kurban yang dilakukan Aldi. Hingga hari penyembelihan kurban, 5 ekor sapi yang mereka pesan tidak kunjung datang. Padahal panitia telah mentransfer uang 90 juta rupiah kepada pelaku. Rencananya, daging sapi tersebut akan diserahkan kepada masyarakat sekitar dan siswa SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, khususnya dari keluarga kurang mampu. Kita telah ditipu oleh saudara Aldi yang mengaku sebagai toke dari sapi. Jadi sapi yang kita bayar hampir lunas itu sejumlah 5 ekor. Terus tujuan kita ke sini, kita membuat laporan karena kita akan memberikan laporan pertanggungjawaban juga kepada peserta kurban kalau ketua pelaksana telah melakukan tugasnya yang sebenarnya. Meski sejumlah korban sudah melapor, namun polisi masih melacak keberadaan Aldi. Selain itu, polisi juga belum memeriksa saksi. Jadi masih ada juga ini yang belum melapor ke tempat kita. Dari informasi yang kita dapatkan, baik itu melalui Babin Kamtipmas yang ada di lapangan, yaitu di Mushola Taufik. Nah, ini ada 2 sapi informasi yang kita dapatkan. Nah, kerugiannya lebih kurang 38 juta. Akibat ulah pelaku yang melarikan dana korban bertambah jadi 85 orang dengan total kerugian 238 juta rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Anggota Polsek Koto Tangah, Kota Padang menangkap 8 penjudi sabung ayam. Selain 8 orang, polisi juga menyita 7 ekor ayam jago, 7 buah kandang, uang Rp1.500.000 yang digunakan sebagai taruhan, jam dinding yang berfungsi untuk menentukan lamanya waktu ayam aduan berlaga, 1 set papan ronde, 28 sepeda motor berbagai merek, 1 unit mobil diduga milik anggota pegawai negeri sipil, 1 setel pakaian pegawai negeri sipil, dan 1 kartu pengenal milik PNS yang melarikan diri. Menurut Kapolsek Koto Tangah, pihaknya telah melakukan persiapan yang matang sebelum menggerebek area judi sabung ayam tersebut. Namun karena keterbatasan personil, beberapa pelaku judi sabung ayam lainnya kabur. Penggerebekan ini dilakukan polisi setelah mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan perjudian itu. Masyarakat yang main judi sabung ayam kita amankan dengan jumlah 8 orang semuanya. Untuk set papan ronde seperti kita main game atau ada tinju ya. Di sana ada buku rondenya dan 28 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang diduga dimiliki oleh seorang pegawai negeri. Kapolsek Koto Tangah meminta warga untuk berperan aktif menjaga lingkungannya agar terhindar dari penyakit masyarakat. Jika menemukan hal yang melanggar norma, warga diminta melapor ke Polsek. Dari Padang, Robiham melaporkan. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster hari Selasa. Sebelumnya, mereka diberikan penyuluhan oleh lapas.
Satu persatu warga binaan lembaga pemasyarakatan ini diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan Kabupaten Sijunjung. Setelah semua prosedur dilaksanakan, barulah dilanjutkan pemberian vaksin booster. Tujuan kegiatan vaksinasi ini adalah untuk mencapai imunitas tubuh agar warga binaan tidak mudah terpapar COVID-19. Pada hari ini bahwa telah dilaksanakan vaksin yang ketiga bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan Lapas Junjung. Dalam hal ini tentunya yang pertama bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indonesia untuk mengatasi COVID-19 harus dilaksanakan vaksin. Tidak kalah pentingnya warga binaan Lapas kelas 2 Junjung harus melaksanakan itu. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Sijunjung yang menjalani suntik vaksin booster ini berjumlah 206 orang. Sedangkan 14 orang warga binaan baru mengikuti suntik vaksin dosis kedua. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Potensi kebakaran dapat terjadi di mana saja. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu diberikan edukasi kepada masyarakat sejak dini, tidak terkecuali kepada murid taman kanak-kanak. Seperti yang dilakukan petugas Dinas Kebakaran Kota Bukit Tinggi yang memperkenalkan beragam alat pemadam api ringan hingga cara memadamkan api kepada ratusan murid TK di halaman kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Murid-murid TK ini tampak antusias menyimak penjelasan petugas damkar. Mereka makin semangat lagi ketika diberi kesempatan untuk memakai seragam pemadam kebakaran dan memperagakan pemadaman api dengan bimbingan petugas damkar. Edukasi yang disampaikan petugas Dinas Kebakaran menarik perhatian murid TK. Mereka tidak hanya dikenalkan peralatan yang digunakan untuk memadamkan api, namun juga mempraktekkan langsung cara memadamkan api menggunakan selang air. Salah satu peserta merasa senang bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi petugas damkar. Memadamkan api. Kenapa api dipadamkan? Karena kebakaran. Ada kebakaran. Pakai apa dipadamkan? Air. Tadi abang diajarin apa aja lagi? Diajarin apa aja lagi? Oke, pemadam berikutnya ini perempuan saya ini pemadamnya. Kan main api, kenapa? Bisa kebakar. Kalau kebakaran kita ngapain? Oke. Nelfon kebakaran. Menurut Kabid Pencegahan Dinas Damkar Kota Bukit Tinggi, di antara tugas dan fungsi petugas pemadam kebakaran adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelajar taman kanak-kanak. Di Dinas Kebakaran kita punya program, adalah program edukasi pendidikan anak-anak. Jadi kita mengedukasi anak-anak usia dini supaya nanti mereka paham tentang bahayanya api, sehingga mereka berpikir dan menganalisa kenapa terjadi api dan kebakaran, sehingga mereka juga dapat melakukan upaya-upaya untuk pemadaman dan upaya penyelamatan. Di sini kami dari Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada semua anak TK untuk bisa beredukasi, melakukan kunjungan dan mereka dapat melakukan beberapa atraksi dan mengenali alat-alat pemadaman. Dan kami akan memandu dari beberapa karyawan dan petugas yang ada. Keseruan anak-anak ini semakin bertambah saat petugas mengajak mereka mengelilingi Kota Bukit Tinggi dengan mobil pemadam kebakaran. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.